Pak Mertade, Komo, teman-teman semua. TB1 saya terakhir itu yang kedua 3 tahun yang lalu bersama ayah saya. TB2 ini saya memaksa untuk memberhentikan semua kegiatan saya supaya saya memperoleh 12 hari ini. Karena memang selama ini 3 tahun saya pergi, saya belajar banyak tentang otak. Kebetulan di Belanda ada beberapa course yang saya ikutin. Saya senang ikut meditasinya Pak Mertel, salah satunya karena ada science di dalamnya gitu. Nah, profesi saya psikolog. Buat saya meditasi ini membantu banget untuk melepas bahwa sebagai seorang psikolog saya harus membantu. Buat saya pribadi saat ini semua orang adalah penyembuh utama. Saya cuma tukang jualan teh botol. Kalau ada orang haus, ya mungkin saya bantu untuk kasih minum. Selanjutnya saya sharing gimana caranya dapetin minum itu. Tapi belakangan teman-teman yang datang sangat mengkhawatirkan dan cukup menguras energi. Sebelum datang ke sini, saya sempat cerita ke beberapa teman-teman. Saya naik pesawat seharusnya jam 4.55. Terus mulai menggigil. Saya tanya sama pegawai Citylink, maaf mbak, ini udaranya panas apa dingin? Saya tanya. Oh ini udaranya panas mbak. Wah kalau gitu saya sakit, saya nggak jadi pergi, saya bilang. Saya ke UGD Medistra, panasnya 41, ternyata kena radang kandung kemih. Wah ini cemas ini, banyak banget kasus, banyak banget laporan yang harus dibuat dan segala macam. Terus berlangsung, terus saya pikir-pikir pergi apa enggak ya. Akhirnya saya beli tiket siang, saya pergi ke sini. Di tengah jalan masih menggigil-gigil, bahkan sampai hari ke berapa saya tanya Pak Kurmo, Pak gimana caranya meditasi kalau saya menggigil-gigil begini? Terus nggak apa-apa, dilihatin aja. Ternyata ya sembuh sendiri di sini. Nah, saya semakin yakin bahwa melalui TB2 ini sebenarnya kita punya kemampuan yang canggih banget di dalam diri kita untuk menjadi seorang healer bagi diri sendiri. Dan itu yang selalu menginspirasi saya untuk membagikan cerita tentang meditasi ini buat teman-teman yang kebetulan datang sebagai pasien. Beberapa kasus yang banyak yang saya ketemui belakangan ini adalah kasus anak-anak muda yang seringkali menyayat-nyayat tangannya. Saat mereka tengah mengalami itu, tentunya sulit buat saya untuk men-sharingkan kepada mereka bagaimana caranya melakukan meditasi seperti yang di TB1 lakukan. Tidak jarang ada kasus yang terkait perpecahan kepribadian. Beruntung sekali belajar meditasi untuk saya adalah saya bisa bertahan di frekuensi yang tenang dan akhirnya mereka turun sendiri. Lalu saya berkesempatan untuk belajar tentang brain spotting. Nah, brain spotting mungkin kemarin Pak Mertum saya sharing sedikit tentang brain spotting. Tapi nanti ada kok brainspotting.com tuh bisa dicari di situ. Jadi intinya gini, mungkin pernah lihat gambar otak yang di depan ya? Ya, otak manusia itu intinya kan ada neokortex atau otak berpikir, di tengahnya itu ada limbic system. Limbic system itu otak emosi. Gitu. Otak emosi itu sudah ada sejak di janin ibu. Lalu otak neokortex itu baru mulai tumbuh di usia 2 tahun dan sempurna di mid-20. Sekitar 25-an tahun gitu. Nah, karena secara kasta limbic system ini lebih tua duluan lahir, jadi kalau kita emosi, dia akan membajak otak depan kita nggak akan pernah bisa berpikir, tapi kita akan langsung mengeluarkan reaksi ketubuhan kita. Baik itu lewat kata-kata marah, atau kita lewat badannya gemeter, atau kita langsung melakukannya itu. Kalau yang pasien-pasien yang dengan sayatan, dia akan mengambil pisau langsung dia menyayat-nyayat itu tangan. Dan itu pun saya tanyakan kepada neuroscientist di Belanda, dia bilang salah satu hal yang membuat manusia lega ketika melihat darah itu adalah darah itu mengalir. Jadi menyayat, melihat darah mengalir itu menandakan satu hope kehidupan. Itu sejak zaman evolusi, otak manusia tuh kalau melihat darah tuh udah wah, kayaknya I'm alive gitu. Nah,
kasus-kasus depresi ataupun stres yang sangat mendalam itu memang menyebabkan numb kebal gitu, nggak ada rasa gitu kayaknya. Sakitnya belum berasa, sayatan itu tidak menimbulkan sakit, tapi melihat darah mengalir itu buat mereka relief. Sakitnya belakangan. Nah di sini saya bersyukur kembali mempelajari meditasi karena salah satu yang diajarkan di brain spotting adalah wait and wait and wait and wait some more. Untuk kebanyakan terapis bukan hal yang mudah kalau nggak belajar mindfulness terus terang. Karena kita akan terus mencoba untuk menolong orang. Ini udah belum? Ini udah belum? Seperti itu. Nah, ketika pasien mulai oke, saya mulai mengajarkan kepada mereka men-sharingkan metode mindfulness. Jadi kalau ada rasa sakit di dada, diterima aja rasanya, nggak apa-apa. Diterima, diamati, lalu perlahan akan menghilang. Karena benar prinsip yang Pak Merte katakan, neuroscientist di Belanda pun bilang, kemana fokus kita pergi, maka semua energi akan pergi ke tempat tersebut, memperbaiki sel di tempat tersebut. Kira-kira gitu. Nah setelah pasien biasanya mulai tenang, saya men-sharingkan kepada mereka tentang meditasi. Salah satu meditasi Tapa Brata. Jadi dalam tahun ini kira-kira ada beberapa pasien yang akan ikut di meditasi Tapa Brata karena mereka udah mulai lebih tenang. Saya bilang kamu adalah healer utamanya. Kira-kira begitu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih untuk kesempatannya.